Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Mari kita awali permenungan kita pagi ini. Minggu 3 Mei 2020, Minggu Paskah keempat, hari Minggu panggilan dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tema renungan kita pagi ini adalah pintu kehidupan. Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai dengan 10. Orang yang masuk dan keluar lewat pintu hampir pasti adalah orang baik. Berbeda dengan seorang pencuri yang selalu mencari kesempatan saat semua orang terlelap. Yesus berkata, "Sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok." Yohanes pasal 10 ayat 1. Hari ini Yesus menegaskan bahwa Dia adalah pintu, sebuah simbol yang mengajak kita untuk melihat bahwa hidup ini bagaikan sebuah rumah kediaman. Karena itu harus menjadi arena sukacita dan kegembiraan, saling mendukung, saling menumbuhkan, bukan saling menyakitkan, saling menjatuhkan, saling membenci, saling menyudutkan. Benar bahwa kadang kita seperti domba yang nakal, yang lari keluar dari kandang, alias lebih menonjolkan keegoan kita. Namun kita harus menyadari bahwa hidup adalah rumah, di mana Yesus adalah pintunya, dan lewat Dia kita memasuki rumah atau kehidupan itu dengan penuh sukacita. Bagi kita orang Kristen, masuk ke dalam rumah atau kehidupan itu berarti masuk dalam cara hidup Yesus. Kita menghidupi hidup Yesus, yakni mencintai, mengampuni, berbelas kasih, keras tanpa membenci, lemah lembut, rendah hati, dan lain-lain. Semua itu kita lakukan bagi siapa saja tanpa membedakan. Sebagai pintu kepada kehidupan, Yesus mengajak kita untuk masuk dalam kehidupan yang dijiwai oleh kasih yang tak berbatas dan tak bersekat. Kasih yang merangkul kepelbagaian dalam satu rumah atau kehidupan tanpa menutup mata terhadap perbedaan. Jika Yesus mengumpamakan kita sebagai domba-dombanya, maka Yesus mengakui bahwa ada banyak karakter dalam diri domba-domba itu. Namun dalam Dia, semua perbedaan disatukan dalam kasih, sehingga perbedaan-perbedaan itu menjadi warna yang memperindah sebuah komunitas kehidupan. Bagi kita, satu-satunya pintu yang dapat dilalui untuk menikmati indahnya perbedaan itu adalah Yesus. Hari ini adalah juga hari Minggu panggilan. Dalam Yesus, kita semua dipanggil untuk membuka diri bagi siapapun, agar mereka juga ikut menikmati keindahan hidup, walau masih ada banyak kekurangan. Emosi-emosi manusiawi kita masih kita bawa, namun kita tetap terarah pada hidup sebagaimana yang Yesus hidupi. Biasanya pada hari Minggu panggilan ada banyak kegiatan yang dimaksudkan untuk menarik minat kaum muda kita agar bisa membuka pintu hatinya bagi Yesus. Tahun ini karena wabah corona, semuanya tidak berjalan. Namun bagi Anda kaum muda, apakah Anda pernah mendengarkan bisikan dari Yesus? I love you dearest. Aku mencintaimu sayang. Atau melihat dengan mata hatimu seberkas cahaya yang menuntunmu ke jalan panggilan menjadi seorang religius.
jangan tutup telingamu dan jangan padamkan cahaya itu. Biarkan dia terus menyala hingga pada saatnya akan jelas dalam Roh Kudus jalan mana yang dikehendaki Tuhan bagimu. Namun panggilan membutuhkan jawaban bebas Anda. Dan jangan berpikir dosa jika cahaya itu berubah di tengah jalan. Maka bukalah telingamu dan jangan menutup pintu hatimu saat Anda dalam tanda petik diusik oleh suara panggilannya. Kita bercermin pada Sang Sabda yang mengatakan, "Akulah pintu kepada domba-domba itu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput." Yohanes pasal 10 ayat 7 dan ayat 9. Saudaraku terkasih, untukmu kaum muda, jangan takut melangkah. Jika sudah ada bisikan cinta dan seberkas cahaya yang mulai menerangi batinmu. Salam Kornopung, hati baru. Dia yang bangkit jaya senantiasa memberkati kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.